Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinda Putri Dania, BP 18 1102 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek garapan CP10, yaitu tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan ROI atau Return on Investment. Yang kedua dengan laba residu atau residual income, dan yang ketiga dengan nilai tambah ekonomi atau ekonomi value. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengukuran kinerja pusat investasi dengan ROI atau Return on Investment, laba residu atau residual income, dan nilai tambah ekonomi atau ekonomi value added. Nah, yang pertama itu yaitu pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Salah satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. ROI dapat didefinisikan sebagai laba operasi atau aktiva operasi rata-rata. Laba operasi mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva operasi adalah sebuah aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, peralatan. Cara menghitung aktiva operasi rata-rata adalah nilai buku bersih awal dikurang nilai buku bersih akhir per 2. Cara yang kedua untuk menghitung ROI adalah memisahkan rumusnya, yaitu laba operasi atau aktiva operasi rata-rata dalam margin perputaran. Nah, ROI sama dengan margin dikali perputaran sama dengan laba operasi per penjualan dikali penjualan per aktiva operasi rata-rata. Nah, margin yaitu rasio laba operasi terhadap penjualan. Sedangkan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Selanjutnya, keunggulan ROI ada 3, yaitu yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, investasi, sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Nah, yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Nah, kelemahan pengukuran ROI ini ada 2, yaitu pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya kita akan mencoba mencari nilai ROI. Contohnya, sebuah perusahaan mempunyai 2 divisi, yaitu divisi pertama Alpha, laba bersihnya 100.000, investasi sebesar 500.000. Yang kedua divisi Beta, laba bersihnya 200.000, investasinya sebesar 2 juta rupiah. Berapakah nilai ROI-nya? Untuk divisi Alpha, 100.000 dibagi 500.000 hasilnya 0,2. Untuk divisi Beta, 200.000 dibagi 2 juta hasilnya 0,1. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk margin dan perputaran, yaitu pada Selimar Company. Penjualannya 480.000, harga pokok penjualannya 222.000, sehingga diperoleh margin kotornya sebesar 258.000. Beban penjualan dan administrasinya 210.000, sehingga diperoleh laba bersihnya yaitu senilai 48.000.
Berapa aktiva operasi rata-ratanya, yaitu aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2. 277.000 ditambah 323.000 dibagi 2. Hasilnya 300.000. Berapa marginnya? Yaitu laba operasi per penjualan sebesar 48.000 dibagi 480.000. Hasilnya 0,10 atau 10%. Berapa perputarannya? Yaitu penjualan per aktiva operasi rata-rata. 480.000 dibagi 300.000, hasilnya 1,6. Sedangkan berapa ROI-nya? ROI-nya yaitu margin dikali perputaran. 0,10 dikali 1,6, hasilnya 0,16 atau 16%. Yang kedua yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang diisyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Nah, cara mencarinya yaitu laba operasi dikurang dengan tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Tingkat pengembalian minimum ditentukan perusahaan dan sama dengan hurdle rate yang disebutkan pada ROI. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pembelian minimum yang diminta. Jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pembelian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Nah, yang ketiga yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi atau economy value added adalah laba bersih dikurangi total biaya tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan. Cara menghitung EVA yaitu laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. EVA adalah laba bersih atau laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal yang dipakai. Biaya modal yang dipakai adalah persentase aktual dari biaya modal dikali dengan total modal yang dipakai. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal untuk EVA. Penjualan sebesar 480.000, harga pokok penjualan 222.000, sehingga diperoleh margin kotornya sebesar 258.000. Beban penjualan dan ADM-nya 210.000, sehingga laba bersihnya 48.000. Pajak penghasilan sebesar 14.400. Nah, diperoleh laba bersihnya sebesar 33.600. Nah, cara untuk mencari EVA yaitu laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai, yaitu 33.600 dikurang dengan 0,10 dikali 300.000 sehingga didapat hasilnya sebesar 3.600.